Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-261. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Bango Samparan tidak dapat berbuat lain. Dengan penuh kebimbangan ia melangkah surut, kemudian memutar tubuhnya dan berlari meninggalkan arena perkelahian itu. Licik, benar-benar licik. Kau mengajari ayahmu menjadi seorang pengecut besar. Sebelum kau datang, ia masih memiliki kejantanan. Orang berkumis itu pun berteriak. Sekali ia mencoba melepaskan Ken Arok untuk mengejar Bango Samparan, tetapi dalam keadaan demikian, tiba-tiba serangan Ken Arok melibatnya tanpa dapat menghindar lagi. Ia harus melawan serangan itu dan mengurungkan niatnya untuk mengejar Bango Samparan. "Jangan memaki-maki," berkata Ken Arok kemudian. "Sekarang kita sudah tidak terganggu lagi oleh siapapun. Kita dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendak kita bersama. Aku akan membunuhmu, mencincang dan menghanyutkan bangkaimu di sungai ini bersama-sama kedua bangkai yang lain itu. Kau memang terlampau kejam, tetapi bagaimana kalau aku mempunyai usul?" berkata Ken Arok kemudian sambil berloncatan menghindar seperti seekor tupai yang meloncat dari ranting ke ranting. "Persetan!" orang berkumis lebat itu menggeram. "Marilah kita membuat persetujuan. Perkelahian ini kita hentikan." "Setan alas!" orang itu tiba-tiba berteriak keras sekali. "Bukankah kau sudah tidak dikejar-kejar lagi oleh orang-orang yang merasa kau tipu dengan kecuranganmu itu? Nah, kau sudah terbebas dari mereka. Apalagi yang kau kehendaki? Mereka pasti tidak akan mengusikmu lagi karena mereka melihat kemampuanmu. Tetapi kau pun jangan mengusik mereka, supaya mereka tidak berkeinginan untuk menagih kecuranganmu. Betapapun lemahnya, namun suatu ketika mereka dapat mengumpulkan kawan-kawannya dalam jumlah yang tidak terlawan olehmu." "Omong kosong, kau pengecut yang bermulut besar. Kau harus mati. Kau harus mati." Serangan orang berkumis dan berjambang lebat itu menjadi semakin dahsyat. Parangnya berputaran seperti baling-baling yang mengitari tubuh Ken Arok. Tetapi Ken Arok sama sekali tidak mendapat kesulitan untuk menghindar. Bahkan semakin lama mereka bertempur, anak muda itu menjadi semakin mapan. Ia segera dapat mengetahui tingkat kemampuan lawannya. Meskipun demikian, ia selalu harus berhati-hati karena bekas prajurit itu memiliki juga beberapa kelebihan yang sebenarnya memang dapat dibanggakan. Namun Ken Arok yang memiliki keanehan-keanehan sejak lahir adalah seorang prajurit yang jauh lebih baik dari orang yang berkumis itu. Dengan demikian, maka parang orang berkumis itu tidak segera dapat berbuat banyak. Meskipun Ken Arok masih belum bertempur bersungguh-sungguh, tetapi keringat orang berkumis itu seakan-akan telah terperas habis. Bukan saja karena kegelisahan yang menyengat dadanya melihat sikap dan ketangkasan bergerak Ken Arok, tetapi setelah ia melawan orang-orang yang mengeroyoknya sambil berlari-larian, maka tenaganya pun telah jauh susut.
Baru saja ia harus berkelahi melawan lebih dari 10 orang. Untuk menyelamatkan dirinya, ia harus berlari, berhenti, kemudian berlari lagi, sambil mengurangi lawannya satu demi satu. Kini tiba-tiba ia dihadapkan kepada seorang lawan yang jauh berbeda dari lawan-lawannya yang telah dibinasakannya, meskipun hanya seorang diri. Tetapi ternyata kelincahan dan ketangkasannya telah membuat hatinya menjadi berdebar-debar. Tetapi ia sama sekali tidak ingin melepaskan anak muda yang bernama Ken Arok, anak Bangu Samparan ini. Menurut tanggapannya, maka seorang prajurit Tumapel pasti tidak akan dapat melampaui kemampuan prajurit Kediri. Namun bekas prajurit Kediri itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia tidak segera dapat menguasai lawannya. Bagaimana? Tiba-tiba terdengar Ken Arok bertanya, "Apakah kita akhiri saja perkelahian ini?" "Persetan!" Orang itu menggeram. "Kau harus mati! Kau harus mati!" "Bagaimana kalau aku lari?" gumam Ken Arok. "Tidak mungkin. Kau tidak akan dapat terlepas dari tanganku lagi. Kau harus mati!" Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia ingin meyakinkan bekas prajurit itu bahwa ia mempunyai kemampuan dan kesempatan yang cukup seandainya ia ingin melarikan diri. Karena itu, maka Ken Arok pun kemudian tidak hanya sekedar menghindari serangan-serangan lawannya yang menjadi semakin menggila. Karena betapapun juga akhirnya ia pasti akan terdorong pada keadaan yang berbahaya. Karena itu, maka ia pun harus segera berbuat sesuatu. Namun Ken Arok tidak ingin membuat persoalan itu menjadi sumber persoalan berikutnya. Itulah sebabnya maka ia tidak ingin sama sekali untuk membunuh lawannya. Ia hanya ingin membuktikan bahwa orang berkumis itu tidak akan dapat berbuat terlampau banyak atasnya. Dengan demikian, maka Ken Arok pun segera merubah tata geraknya. Ia tidak lagi sekedar meloncat-loncat seperti tupai yang dikejar-kejar oleh seekor ular sawah, tetapi tiba-tiba pedangnya mulai menggelepar di udara. Perubahan sikap Ken Arok telah mengejutkan orang berkumis itu. Tiba-tiba saja, tanpa disangka-sangka, ujung pedang Ken Arok telah menyentuh ujung kainnya. Karena itu dengan serta-merta ia meloncat mundur. Terasa dadanya menjadi berdebar-debar dan jantungnya semakin cepat berdetak. Dan orang berkumis itu tidak sempat untuk merenung berlama-lama. Ujung pedang Ken Arok segera mengejarnya, menyambar-nyambar dari segala penjuru, sekali-kali menebas lambung, dan tiba-tiba saja ujungnya mematuk kening. "Setan alas!" Orang itu mengumpat sambil berloncatan menghindar. Seolah-olah kini telah sampai pada gilirannya untuk menghentikan serangannya yang garang itu dan berganti berloncatan menghindari serangan-serangan ujung pedang lawan. Untuk yang terakhir kalinya, maka dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya. Sambil menggeretakkan giginya ia memutar parangnya. Orang berkumis itu tidak mau menjadi sasaran semata-mata. Ia harus memegang peranan terpenting dalam perkelahian itu. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menguasai lawannya. Namun yang terjadi sama sekali bukan yang dikehendakinya. Setiap kali terasa parangnya membentur pedang Ken Arok, dan setiap kali tangannya menjadi nyeri, dan bahkan seolah-olah
kulitnya telah terkoyak. Apakah aku berhadapan dengan demit? Desahnya di dalam hati. Tetapi bagaimanapun juga, ia tidak mau menunjukkan kekalahannya. Dikurasnya segenap tenaga yang ada padanya untuk mengimbangi gerak Ken Arok yang semakin lama menjadi semakin cepat. Ujung pedangnya seperti berputaran saja di sekitar telinganya. Orang berkumis itu semakin lama menjadi semakin bingung. Tenaganya pun semakin lama menjadi semakin susut. Sehingga kemudian dalam kecemasannya itu, ia berkelahi membabi buta. Parangnya diayun-ayunkannya tanpa arah sambil mengumpat-umpat dengan kata-kata yang paling kotor. Ken Arok membiarkannya berbuat demikian. Ia mengharap bahwa akhirnya orang itu akan menjadi lelah apabila ia sudah sampai pada puncak kemampuan dan tenaganya, maka ia akan jatuh dengan sendirinya. Tetapi orang itulah yang kini agaknya mencoba untuk melarikan diri. Setiap kali ia melangkah surut, kadang-kadang diedarkannya pandangan matanya untuk menemukan arah kemana ia harus lari. Namun agaknya Ken Arok tidak segera mau melepaskannya sebelum ia telah benar-benar menjadi kelelahan. Dengan cepatnya Ken Arok memancing orang itu untuk memeras tenaganya. Kadang-kadang disentuhnya kulitnya dengan ujung pedang. Meskipun sama sekali tidak berbahaya, tetapi sengatan-sengatan yang demikian membuat bekas prajurit Kediri itu seolah-olah menjadi gila, sehingga tenaganya pun semakin diperasnya untuk mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Tetapi sengatan-sengatan itu justru semakin lama menjadi semakin sering. Bahkan kadang-kadang ujung pedang Ken Arok menyentuhnya terlampau keras, sehingga pada sentuhan itu menitikkan darahnya yang merah. Titik-titik darah itu ternyata telah membuat orang berkumis lebat itu kehilangan akal. Ia tidak dapat lagi membuat pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan-perhitungan yang wajar lagi. Sedang kesempatan untuk lari sama sekali telah tertutup baginya karena pedang Ken Arok seolah-olah telah mengitarinya. Seujung lidi pun tidak diketemukannya lubang untuk mencoba meninggalkan gelanggang. Namun dengan demikian, tenaganya telah terperas habis. Semakin lama orang itu menjadi semakin lelah. Berkali-kali ia terdorong oleh ayunan parangnya sendiri, terhuyung-huyung, dan bahkan sekali dua kali ia telah terjatuh di atas lututnya. Dengan tergesa-gesa ia berdiri dan mencoba melawan anak muda itu lagi. Anak iblis! Orang itu mengumpat di antara desah nafasnya yang tersengal-sengal. Ken Arok tidak menyahut, tetapi ia bergerak semakin cepat dan membingungkan. Akhirnya lawannya menjadi semakin lemah. Berkali-kali ia kehilangan keseimbangan. Dengan sengaja Ken Arok membiarkannya tertatih-tatih. Kadang-kadang disentuhnya lawannya yang telah hampir kehilangan segenap tenaganya itu, sehingga terjatuh di tanah berlumpur. Tetapi Ken Arok memang tidak ingin membunuhnya. Ia tidak mempunyai persoalan dengan orang itu, dan ia tidak ingin membuat persoalan itu semakin berlarut-larut. Dendam di antara kelompok-kelompok penjudi dan penjahat dapat menumbuhkan korban yang tiada terkira. Sejenak kemudian, semakin ternyatalah bahwa orang berkumis lebat itu sama sekali sudah tidak bekerja. Dengan sisa tenaganya ia mencoba mengayunkan parangnya untuk menyentuh lambung Ken Arok.
Tetapi dengan gerak yang sederhana, Ken Arok menarik dirinya dan membiarkan ujung parang itu lewat beberapa cengkang dari tubuhnya. Ayunan parang itu agaknya telah menyeret orang berkumis itu sendiri, sehingga tubuhnya terhuyung-huyung, hampir melanggar Ken Arok yang menggenggam pedangnya di tangan. Tetapi Ken Arok tidak menghujamkan pedangnya itu di dada lawannya. Dengan tangan kirinya, ia mendorong tubuh yang terhuyung-huyung itu. Akibatnya adalah tubuh itu terbanting jatuh di atas tanah berlumpur, berguling, dan terdengar sebuah keluhan pendek meluncur dari mulut orang itu. "Apakah kau masih akan mencoba berdiri?" bertanya Ken Arok. Ternyata tenaga orang itu benar-benar telah terkuras habis. Meskipun demikian, ia masih berusaha dengan sisa-sisa tenaganya. Namun yang dapat dilakukannya adalah sekedar duduk bersandar kedua tangannya. Ken Arok berdiri di hadapannya sambil mengajukan ujung pedangnya. Katanya, "Di mana sebaiknya aku menghujamkan pedang ini?" Jangan, minta orang itu. "Aku sudah jerah." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. "Jadi kau setuju bahwa perkelahian ini dihentikan saja sampai di sini?" Orang itu bingung sejenak. Ditatapnya wajah Ken Arok yang sama sekali tidak menyimpan kesan yang menakutkan. Perlahan-lahan ia bertanya penuh kebimbangan, "Apa maksudmu?" "Maksudku jelas," jawab Ken Arok. "Bukankah sejak semula sudah aku usulkan bahwa sebaiknya kita hentikan saja perkelahian ini? Atau aku melarikan diri setelah kedua orang bakal korbanmu itu lari jauh-jauh?" Tidak, teriaknya. "Aku tidak akan melepaskan mereka lari." Tetapi kata-katanya terpotong ketika ujung pedang Ken Arok hampir menyentuh mulutnya. "Jadi bagaimana?" bertanya Ken Arok. "Kau dapat memilih sekarang. Kita hentikan atau kita teruskan." Wajah orang itu tampak menjadi semakin bingung. Terbata-bata sekali lagi ia bertanya, "Maksudmu?" "Sudah aku katakan." Namun orang itu masih saja kebingungan. Sekali-kali dipandanginya ujung pedang Ken Arok dan sekali-kali wajah anak muda itu. Ketika ujung pedang itu tiba-tiba menyentuh dadanya, maka dengan serta-merta ia berteriak, Jangan! Kau terima syaratku?" bertanya Ken Arok. Apakah syarat itu?" "Kau harus melepaskan segala macam permusuhan dengan orang-orang yang melawanmu tadi. Kau harus menghindar dan tidak boleh mendendam." Sejenak orang itu tidak menjawab, tetapi ketika sekali lagi ujung pedang Ken Arok menekan dadanya, dengan tergesa-gesa ia menyahut, Ya, aku terima syarat itu." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Pedangnya semakin lama menjadi semakin menjauh. Namun tiba-tiba sekali lagi pedang itu menekan dada orang berkumis itu. "Kau bersungguh-sungguh?" Iya, aku bersungguh-sungguh." "Kalau kau mencoba menipuku, maka kau akan aku gantung di alun-alun Tumapel. Bahkan mungkin aku akan minta kepada Aku Tunggul Ametung untuk mengirimmu ke Kediri. Mungkin kau menjadi seorang buruan pula di Kediri." "Tidak, aku tidak akan menipumu. Aku berkata sebenarnya." Sekali lagi Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ketika ia hampir melangkah surut, tiba-tiba didengarnya suara tertawa di balik gerumbul-gerumbul di pinggir sungai.
Oh, ternyata kau tidak lebih dari seekor cecurut, berkata suara dari balik gerumbul itu. Ken Arok menjadi berdebar-debar. Suara di sela-sela gelak tertawa yang riuh itu tidak dapat segera dikenalnya. Tetapi orang yang bersuara itu masih belum menampakkan dirinya. "Siapa kau?" bertanya Ken Arok. Suara tertawa itu menjadi berkepanjangan dan berketentuan, meninggi dan kadang-kadang menurun. "Siapa, hei?" Tetapi Ken Arok masih belum mendengar jawaban. Yang didengarnya adalah suara tertawa yang semakin lama, semakin keras dalam nada yang berubah-ubah. Agaknya suaranya sengaja dikisruhkan untuk tidak segera dapat dikenal. Namun sejenak kemudian, Ken Arok melihat sesuatu yang bergerak-gerak di balik dedaunan. Ketika dedaunan itu tersibak, dada Ken Arok berdesir karenanya. "Apakah kau terkejut melihat kehadiranku yang tiba-tiba? Jadi kau masih tetap berada di situ?" Ken Arok pun bertanya. "Iya, aku tidak sampai hati meninggalkan kau. Kalau kau perlukan, aku akan dapat membantumu. Tetapi ternyata lawanmu itu tidak lebih hanya seekor cecurut yang besar mulut." "Persetan!" orang berkumis itu menyahut. Tiba-tiba saja ia telah berdiri sambil menggeram. Orang yang bersembunyi di balik dedaunan yang tidak lain adalah Bango Samparan itu terkejut. Dengan serta-merta ia pun segera meloncat ke belakang Ken Arok sambil mengguncang anak muda itu. "Hei, lihat, ia masih mampu bangkit." Ken Arok tertawa di dalam hati melihat sikap Bango Samparan itu, tetapi ditahannya untuk tidak berkesan di wajahnya. "Persoalan sudah selesai," berkata Ken Arok. "Aku sudah memberi kesempatan kepadamu untuk meninggalkan tempat ini. Waktu yang aku berikan sudah cukup. Sekarang aku akan pergi." "Oh," Bango Samparan menjadi pucat. "Lalu kau akan pergi kemana?" "Itu adalah soalku." "Lalu bagaimana dengan orang ini?" bertanya Bango Samparan sambil menunjuk kepada orang berkumis itu. "Ia sudah berjanji untuk tidak mengganggumu lagi. Tetapi lihat, sorot matanya masih memancarkan dendam di dalam dirinya." Memang Ken Arok pun masih melihat sinar dendam itu. Karena itu ia menjadi kecewa. Namun ia ingin melihat apakah sebenarnya yang tersimpan di dalam diri orang berkumis itu. Katanya kepada Bango Samparan, "Campur tanganku hanya sampai sekian. Aku akan pergi. Aku sudah berusaha untukmu dan mencoba mengekang dendam bekas prajurit Kediri itu." "Ken Arok, jangan pergi. Atau aku ikut serta." "Jangan ikuti aku." "Tetapi orang itu..." "Sudah aku katakan, soalku sudah selesai." Bango Samparan menjadi pucat. Terbata-bata ia berkata, "Ken Arok, aku tidak meninggalkan tempat ini karena aku tidak sampai hati melihat kau bertempur seorang diri. Seandainya kau memerlukan bantuan, maka aku akan membantumu. Tetapi kemudian kau akan melepaskan aku di mulut harimau gila itu. Terserahlah. Jangan, atau aku akan ikut bersamamu." "Aku ingin pergi sendiri. Tak seorang pun yang aku izinkan mengikuti perjalanan rahasiaku kali ini. Tetapi... Suara Bango Samparan terputus oleh suara tertawa yang tiba-tiba meledak. Ternyata orang yang berkumis tebal itu kini telah berdiri tegak dengan dada tengadah. Pedangnya digenggamnya erat-erat sambil bertolak pinggang. Katanya, "Bango Samparan,
Kenapa kau tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Ken Arok? Kau agaknya terlampau sombong dan menganggapku sekedar seekor cecurut yang tidak berarti. Kini kau harus menyesali kesombonganmu itu, hei Bango Samparan. Apakah benar Ken Arok itu anakmu, hei? Tubuh Bango Samparan menjadi gemetar. Dengan cemas ia bertanya kepada Ken Arok. Benarkah kau akan meninggalkan aku dan mengumpankannya kepada orang itu seperti mayat-mayat yang telah membeku itu? Ken Arok mengerutkan keningnya, namun ia masih menjawab. Sudah aku katakan, aku tidak mau terlibat terlampau jauh ke dalam persoalan ini. Kau memang bijaksana, berkata orang berkumis tebal itu. Sebaiknya biarlah kami menyelesaikan persoalan kami sendiri. Kami bukan anak kecil lagi. Terasa sentuhan perasaan di dada Ken Arok menjadi semakin panas. Ternyata orang berkumis itu adalah seorang yang benar-benar tidak dapat mengendapkan dendam di dalam dirinya. Dendam itu memang akan melonjak setiap saat. Sedang Bango Samparan yang menjadi ketakutan bersembunyi di belakang Ken Arok sambil berpegangan ikat pinggangnya. Ken Arok, benarkah kau akan melakukannya? Tiba-tiba saja Ken Arok menjawab. Sebenarnya aku akan melakukannya, karena aku menganggap bahwa sudah tidak ada persoalan lagi di antara kalian. Tetapi agaknya bekas prajurit gila itu masih saja tidak menyadari dirinya. Bango Samparan melonjak mendengar jawaban itu. Seperti anak-anak, ia menarik pedangnya sambil menari dan berteriak. Mampus kau, ayo berlutut di bawah kakiku. Kini wajah orang berkumis itulah yang menjadi pucat. Tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar dan terbata-bata ia berkata, Jadi, apakah maksudmu sebenarnya? Kau terlampau tamak, desis Ken Arok. Lalu kepada Bango Samparan ia berkata, Aku memberimu waktu sekali lagi. Pergilah kau, biarlah aku menunggu di sini. Seperti kekecewaan membayang di wajah Bango Samparan. Dengan nada datar ia bertanya, Aku akan pergi bersamamu. Tidak, aku tidak mau membawa seorang pun dalam perjalananku sekarang. Karena itu pergilah. Bango Samparan mengerutkan keningnya. Terjadilah suatu pergumulan di dalam dadanya. Dalam waktu yang singkat itu ia mencari kemungkinan yang paling baik buat dirinya. Tidak saja saat itu, tetapi untuk waktu-waktu seterusnya. Tiba-tiba ia berkata, Baiklah Ken Arok, tetapi aku minta bukti perdamaian di antara aku dan bekas prajurit yang rakus itu. Aku ingin ia berlutut dan minta maaf di hadapanku, supaya hatiku menjadi tentram. Ken Arok mengerutkan keningnya. Permintaan itu terlampau kekanak-kanakan baginya. Meskipun demikian, supaya persoalannya lekas selesai dan ia dapat lekas meninggalkan tempat itu, maka tanpa berpikir panjang Ken Arok menjawab, Baiklah, aku akan minta ia melakukannya. Tidak mungkin, teriak orang berkumis itu. Itu tidak mungkin. Aku mau berlutut di bawah kakimu Ken Arok, sebab kaulah yang telah mengalahkan aku, tetapi tidak kepada Bango Samparan. Desak Ken Arok. Kemudian katanya, Apakah keberatanmu? Semakin cepat semakin baik. Semuanya segera selesai. Dan kalian dapat pergi kemana yang kalian sukai masing-masing dengan janji perdamaian di dalam hati. Tetapi itu suatu penghinaan bagiku. Aku tidak mau. Ken Arok berdiam sejenak. Permintaan Bango Samparan memang berlebih-lebihan. Tetapi apabila dengan demikian persoalan mereka menjadi selesai, maka Ken Arok pun tidak akan berkeberatan untuk memaksanya. Karena itu,
Supaya tidak berlarut-larut, ia berkata, "Cepatlah, aku tidak mempunyai banyak waktu. Aku harus segera pergi." Orang berkumis itu menjadi ragu-ragu, tetapi ketika tampak olehnya wajah Ken Arok yang tegang, maka terputus-putus ia menjawab, "Baik, baiklah, tetapi aku akan berlutut kepadamu." "Aku tidak memerlukannya. Kau berlutut di bawah kakinya, serta minta maaf atas semua kesalahanmu. Sesudah itu semua persoalan sudah dianggap selesai. Siapa yang memulainya kelak akan berhadapan dengan aku. Sebagai Ken Arok dan lebih-lebih lagi, sebagai seorang prajurit yang harus memelihara ketentraman." Agaknya bekas prajurit itu tidak dapat mengelak lagi. Dengan penuh keraguan-raguan ia melangkah mendekati Bangu Samparan yang berdiri sambil menengadahkan dadanya. Katanya, "Ayo cepat, berlutut di sini, minta maaf kepadaku." Orang berkumis itu justru berhenti. Dipandanginya wajah Bangu Samparan dengan pandangan yang penuh dendam dan kebencian. Ketika Bangu Samparan melihat sorot mata itu, tiba-tiba bulu-bulu di tengkuknya berdiri, tetapi dipaksanya untuk berdiri tegap sambil menengadahkan dadanya dan berkata, "Ayo, cepat." Tetapi orang berkumis itu masih tetap berdiri di tempatnya, sehingga Ken Arok yang sudah jemu menunggui persoalan itu segera membentaknya, "Cepat, lakukanlah. Kemudian kau masih mempunyai tugas yang lain. Kau harus mengubur mayat-mayat dari mereka yang telah kau bunuh. Kalau kau tidak segera melakukannya, maka kerjaanmu akan bertambah lagi." Wajah orang itu menegang. Tanpa disadarinya, ia berpaling memandangi dua sosok mayat yang terbujur di tanah berlumpur itu. Ternyata karena luka-lukanya, maka kedua orang itu pun telah tidak bernafas lagi. Kini orang itu sudah tidak akan dapat mengelak lagi. Perlahan-lahan ia melangkah maju. "Letakkan parangmu itu," desis Bangu Samparan. Orang itu tertegun. Tanpa disadarinya, ia berpaling memandangi wajah Ken Arok. Ketika kemudian Ken Arok menganggukkan kepalanya, maka betapapun beratnya, maka diletakkannya parangnya di atas tanah. Ken Arok memang sudah menduga bahwa akhirnya orang itu pun akan bersedia melakukannya. Ia tidak bertahan di atas harga dirinya sampai kemungkinan yang penghabisan, mati. Tetapi orang semacam itu pasti akan melakukan apa saja asal ia mendapat kesempatan untuk tetap hidup. Namun yang masih meragukan Ken Arok adalah waktu-waktu yang akan datang. Apakah orang itu benar dapat melupakan dendamnya kepada Bangu Samparan yang justru telah menambah luka di hati orang berkumis itu? Setelah meletakkan parangnya, maka orang itu pun melangkah semakin dekat. Kemudian dengan ragu-ragu, ia berlutut di muka Bangu Samparan. Tetapi ia masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.